Itu ditandatangani kedua belah pihak dengan jadi sembako, makanya mereka mengubar jadi sembako juga. Menanyakan Bang Yadinya. Iya. Ya kembali yang tadi memang secara pertanggungjawaban nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa secara pertanggungjawaban direksi dalam PT adalah direktur. Ya. Nah, bahkan untuk menyetujui, menandatangani, bahkan mencari pun memang oleh beliau, Bang Yadi. Jadi kalau masalah dicari beliau, kami nggak keberatan, bahkan kita sudah membuat suatu statement bahwa kami akan membereskan, dan beliau tidak memakai jasa lawyer sama sekali sampai dengan saat ini, kami yang maju. Ya, jadi kata-kata di sini ini adalah bahwa beliau yang menandatangani, beliau yang bertanggung jawab, itu tidak bisa dipungkiri secara peraturan direksi, secara pertanggungjawaban dari korporasi, peraturan perusahaan. Tapi dalam hal ini kami luruskan, tidak ada kata penipuan, tidak ada kata penggelapan. Ya, jangan memidanakan perdata lah. Kalau memang contohnya adanya perdata yang belum beres pembayaran, itu namanya pembayaran yang tertunda, bukan menghilangkan hutang. Ya, kalau pidana adanya proses upaya menghilangkan hutang. Ini kan tidak. Terbukti dengan apa? Ya, terbukti dengan beliau memberikan jaminan mobil, dan terakhir menawarkan jaminan berupa kunci apartemen. Ya kan, kita baik kok. Yes. Dan yang melapor yang kedua ini, orang yang kedua ini katanya tidak menerima hanya kunci. Ya, namanya apartemen terus apanya? Ya pasti kunci lah yang dikasih. Gitu. Itu yang harus kita luruskan, bahwa di sini secara niatnya dari kita adalah untuk membereskan. Tapi karena kembali kami garis bawahi, karena sudah ada genderang disampaikan ke kita dan menjadi konsumsi publik, kata tipu gelap, makanya kami waktu dekat akan membuat laporan balik dengan pencemaran nama baik. Kapan rencananya, Bang? Waktu dekat ya Bang ya. Waktu dekat, karena kami harus ngobrol juga secara perusahaan, secara internal perusahaan dengan Bang Yadi. Karena bagaimanapun beliau harus maju ya kalau mengatasnamakan perusahaan. Gitu. Jadi kesiapan kalau beliau udah sehat ya kami akan maju. Kami tidak akan tinggal diam lah. Artinya jika genderang perang sudah dibunyikan, tidak ada lagi perdamaian untuk membayar sisanya. Kalau masalah niat, dari awal kita komit ya Bang. Kalau memang itu tanggung jawab kita, tapi nama kita harus dipulihkan. Gitu. Kita nggak bisa memungkiri, proyek berjalan. Kita nggak bisa memungkiri yang namanya event organizer, dia pasti mengeluarkan adanya budgeting. Kita menghargai itu selama bisa dalam dipertanggungjawabkan secara berita acaranya. Artinya abang menuntut permintaan maaf dari mereka. Pastinya. Baru nanti akan melakukan pembayaran. Yes. Kita udah menyiapkan kok. Ya, kita udah menyiapkan. Bahkan secara internal kemarin saya sampaikan, Bang, kalau masih ada kendala dengan investor, saya nggak apa-apa, saya maju. Tapi dengan catatan saya juga nggak terima juga kata-kata tipu gelap itu, saya nggak terima juga. Jadi abang siap maju, ayo maju gitu. Gitu. Gus, mungkin sedikit lagi Gus. Bicara investor ini kan bisa dikatakan Gus Hanum juga tidak 100% bisa dikatakan salah, karena kan investor yang mengirim. Gus Hanum sendiri merasa katakanlah apa ya, dijebak nggak sih, atau dicurangi oleh investor? Sudah ada komunikasi dengan investor tersebut, Gus? Tidak lah, semua ada hikmah. Saya ambil pelajaran dari semua permasalahan ini. Nggak ada penjebakan, nggak ada di sini mau kayak masa penumbalan ya ditumbalin bahas kayak gitu, nggak ada. Kita kerja tuh bareng-bareng, kita niatnya baik. Saya dulu pengajiannya di wilayah untuk pengajian, sekarang gudang artisnya yang untuk emang wadah buat teman-teman nantinya. Dan saya juga dijanjikan dengan investor kami yang ya saya nggak bisa cerita gimana-gimana, nanti kita lihatlah endingnya. Yang penting saya minta tolong dibersihkan lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Perdata jangan dibolak-balik masalah pindahan dengan yang lain-lain. Tapi sudah ada komunikasi dengan investor ya Gus? Atau uangnya sekarang sudah turun kah? Atau seperti apa? Masih proses turun gitu kan. Kemarin juga nggak mau kayak kalau dulu, karena apa ya, orang belakang saya nggak terima juga dong. Kan saya bilang gudang artis rumah saya, jangan diinjak-injak gitu dengan masa yang ini gimana bicara penipuan tadi itu.
Kemarin juga kan mereka sempat, si Adri bilang setelah jangka waktu hampir sebulan dicek 4 kali, cek itu dicek ke bank 4 kali dan ternyata kosong, cek itu diblokir sama Bang Gus. Nah itu yang menjadi keberatan dia. Iya, nanti kan bisa dibuka lagi investor kami lagi, gampang itu masalah. Secara perbankan Perbankan tuh gampang karena kita orang kuat juga kan. Yes. Nah, sekarang intinya kita itikat bayar. Cuma tergantung dari pengacara kami, silakan tanyakan.